Selamat malam pemirsa, berawal dari aksi warga yang mengagalkan pencurian, polisi akhirnya mengungkap misteri pembunuhan Axel, anak seorang politisi di Cilegon, Banten pada 16 Desember silam. Axel tewas di tangan seorang pencuri yang membobol masuk rumahnya. Pekan ini pemirsa, Top Report juga menyoroti dakwaan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim yang disebut-sebut merugikan negara sebesar 2,1 triliun rupiah. Kasus Nadiem ini pemirsa memicu polemik karena sebagian masyarakat menilai Nadiem adalah korban kriminalisasi dan kasusnya syarat politisasi. Top Report juga akan mengulas kembali dimulainya kegiatan belajar mengajar di lokasi bencana di Pulau Sumatera. Walau sebagian murid masih harus bersekolah di tenda-tenda darurat. Bersama saya Hamdan Lakafi, ini pemirsa Top Report selengkapnya. Kasus pembunuhan anak seorang politisi di Cilegon, Banten 2 pekan lalu sempat membuat geger masyarakat. Menurut laporan forensik, Axel tewas dengan 19 luka di tubuhnya dan luka ini berasal dari senjata tajam dan benda tumpul. Korban 9 tahun ini sempat melawan dan sebelum tewas dibunuh seorang pencuri spesialis rumah mewah. Pekan ini pemirsa, polisi membekuk terduga pelaku pembunuhan Axel. Kami telah menyiapkan reportasenya untuk Anda. Inilah detik-detik penangkapan terduga pelaku pembunuhan anak politikus Partai Keadilan Sejahtera di kota Cilegon, Banten. Penangkapan HA berawal ketika diduga hendak mencuri di rumah mantan anggota DPRD kota Cilegon. Warga setempat yang mengetahui keberadaan HA langsung bergerak mengepung. Pelaku akhirnya terjebak di dalam garasi mobil rumah tersebut. Anggota Polsek Cilegon dan Resmob yang sedang dalam patroli pengamanan Natal dan Tahun Baru kemudian melakukan pendobrakan ke garasi untuk mengamankan pelaku. Setelah diamankan dari amuk massa, HA dibawa ke Mapolres Cilegon untuk menjalani pemeriksaan intensif. HA mengaku sebagai pelaku pembunuhan Muhammad Axel Herman Miller yang berusia 9 tahun. Itu adalah saudara AA, umur 31 tahun, yang mulai dari tahun 2019 yang bersangkutan adalah sebagai pegawai operator produksi di PT CA, operator produksi. Kemudian sesuai dengan alamat KTP, yang bersangkutan adalah warga Kertapati, Kota Palembang, Sumsel, dan di sini tinggal di sebuah rumah kontrakan yaitu di Perong Bumi Rakata Asri Cluster Grand Valley Blok 1 5 nomor 22. Yang bersangkutan ini melakukan aksinya karena di dalam motif ekonomi. Ini diketahui oleh penyidik bahwa yang bersangkutan sebelumnya sempat bermain saham kripto. Itu saya ikat ya. Pelaku ini mau melabrak korban. Korban melakukan perlawanan, yaitu dengan cara 2 kali menendang kemaluan si pelaku, menendang lutut dan siku. Dari situ pelaku langsung menusuk korban. Korban sempat teriak "A", semakin ditusuk. Setelah melakukan penusukan, yang bersangkutan langsung kembali turun ke lantai 1 tempat berangkas tadi. Polres Cilegon, Banten telah menggeledah rumah pelaku. Hasilnya, polisi menemukan barang bukti hasil kejahatan yang ditimbun di halaman rumah pelaku dan ditutup dengan pot bunga. Barang bukti tersebut berupa emas, tas, dan pisau yang diduga digunakan pelaku saat menghabisi Axel pada 16 Desember 2025 lalu. Menurut polisi, pada pisau terdapat bercak darah dengan DNA identik yang ada pada TKP pembunuhan ataupun DNA milik korban. Di rumah itu akhirnya kita menemukan bahwa motor yang digunakan oleh pelaku dalam sehari-hari adalah motor yang kita sama dengan motor yang kita lakukan penyelidikan di TKP pembunuhan, dan juga dari tas yang dibawa oleh pelaku adalah tas yang sama, dan isi di dalam tas itu terdapat pisau, yang mana pisau itu secara kasat mata pun kita bisa lihat bahwa pisau itu memang ada bercak darah. Oleh karena itu pada hari itu juga kita langsung mengirimkan pisau itu kepada puslapor untuk dilakukan pengujian, dan memang betul saja hasilnya keluar bahwa
bercak darah yang ada di pisau itu adalah bercak darah dengan DNA identik yang ada pada TKP pembunuhan ataupun DNA milik korban A. Menurut polisi, HA adalah pelaku tunggal yang melakukan aksinya dilatar belakangi motif ekonomi. Himpitan ekonomi inilah mendorong yang bersangkutan untuk melakukan tindak pidana tersebut. Bahkan, pelaku sempat curhat kepada istrinya. Rumah yang menjadi target dipilih secara acak. Pelaku sudah melakukan 3 kali aksi pencurian. Pencurian pertama dilakukan di sebuah rumah mewah di Ciwaduk, Banten, milik politisi PKS Cilegon, Maman Suherman. Pelaku sempat berusaha membuka brankas, namun gagal. Pelaku sempat menanyakan kepada korban di mana kunci brankas disimpan. Selanjutnya, korban dibawa ke balik lemari putih di dalam kamar utama orang tuanya. Di situ, korban diikat, yang sempat melakukan perlawanan dengan menendang, hingga akhirnya pelaku membunuh korban. Namun, psikolog forensik mempertanyakan kecukupan alat bukti yang dimiliki polisi dalam pengungkapan kasus ini. Pasalnya, proses hukum tidak boleh bertumpu pada pengakuan semata, melainkan harus didukung pembuktian yang kuat dan memadai, terutama untuk kasus tindak pidana pembunuhan. Bagi saya masuk akal ketika pencurian dijelaskan dilatar belakangi oleh motif ekonomi, motif instrumental, bahwa aksi pencurian itu ditujukan untuk mendapatkan manfaat tertentu, perkiraan saya manfaat finansial. Tapi bagi saya membingungkan seandainya dikatakan bahwa motif pembunuhan adalah motif ekonomi. Kenapa? Karena dari kronologi yang sama yang disampaikan oleh pihak kepolisian, menurut saya pembunuhan itu tidak dilakukan dengan latar belakang ekonomi. Tapi pembunuhan dilakukan oleh pelaku karena dia berada dalam kondisi panik, dalam kondisi gelap mata, berarti motif emosional. Korban tewas dengan 19 luka di tubuhnya. Luka itu berasal dari senjata tajam dan benda tumpul. Polisi sempat kesulitan mengungkap kasus ini karena terkendala beberapa hal. Di antaranya CCTV yang mati sejak 2023 dan tidak ada security di lokasi. Ada total 22 luka. Dari 22 luka itu ada 2 karakteristik, yaitu kekerasan tajam dan kekerasan tumpul. Yang menyebabkan yang fatal dari luka tusuk yang tadi ada 10 itu 2 yang fatal, yaitu yang leher sisi kiri karena dia memotong pembuluh darah nadi, ya. Kemudian yang di kanan, di dada kanan itu menembus paru-paru, sehingga dia juga menyebabkan perdarahan dan kesulitan dalam bernapas. Polisi memastikan telah memiliki bukti kuat sebelum menetapkan status tersangka terhadap HA. Polisi telah melakukan olah TKP dan memeriksa setidaknya 8 orang saksi yang terdiri dari warga sekitar dan keluarga korban. Jadi dari hasil penyelidikan kita pada TKP pertama, yaitu bukti CCTV yang kita punya berupa rekaman motor, lalu perawakan, lalu apa yang dipakai oleh si pelaku, itu menunjukkan modus dan ini yang sama. Lalu diperkuat dengan penggeledahan barang ketika penangkapan terjadi, ditemukanlah pisau yang kita cek dengan lapor cocok dengan DNA darah yang ada pada TKP pertama di BBS. Lalu dari jejak digital juga menunjukkan bukti yang sangat kuat dan saintifik. Orang tua korban mengaku syok saat mengetahui anaknya yang berusia 9 tahun menjadi korban pembunuhan. Saat itu, Maman sedang berada di kantor. Mendadak ada panggilan video dari putra keduanya yang menunjukkan kondisi Axel tergeletak, tidak sadarkan diri, dan bersimbah darah. Maman awalnya berpikir kejadian tersebut hanya kecelakaan dan mengira anaknya terjatuh dari tangga rumah. Ia sempat berteriak di kantor, memanggil rekan-rekannya sebelum bergegas pulang. Tetangga, saya pikir kan jatuh gitu ya, karena udah saking kalutnya. Nah, ketika saya tanya di atas, saya naik ke atas, ya saya udah lihat di depan lemari tempat dia sholat. Di situ tempat dia sholat, disitulah dia juga dalam keadaan berbaring agak terungkup sedikit, mukanya ini miring. Saya balikin, saya tiup untuk bantu pernapasan, baru saya angkat. Setelah saya bawa angkat keluar,
langsung di dibopong lah bahasa Sundanya, dibopong, diangkat gitu. Tapi di pas giliran tangga ketiga itu merosot karena licin darah ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.